Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jelajah Belajar. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah misteri pribadi saya sendiri. Untuk selanjutnya nanti akan ada narasumber. Entah itu siapa, nanti kita akan panggil narasumbernya. Nanti kita akan bersama narasumber. Mungkin untuk hari ini saya sendiri yang akan menceritakan tentang pribadi kisah misteri saya sendiri. Dan untuk selanjutnya baru nanti kita akan membawa narasumber untuk menceritakan ini. Oke, untuk kalian juga yang ingin menceritakan tentang kisah pribadi pendakian atau misteri-misteri lainnya, boleh aja langsung kontak aja di Facebook, di Facebook Jelajah Belajar. Mungkin untuk IG-nya kita belum ada ya. Dan untuk lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan jangan lupa komentarnya juga ya. Oke ya, kita masuk ke segmen misteri. Guys, jadi pada tahun 2021 kalau nggak salah ya, pada tahun 2021 gua tuh bikin sebuah channel yaitu Sorotan Gue Official atau disebut SGO. Jadi kita tuh sedang berkolaborasi bersama tim misteri juga dari Sumedang ya. Dan di situ kalau nggak salah kita berkolaborasi dengan 2 tim, jadi 3 tim bersama tim saya sendiri ya. Nah, oke, pas awal pertama tuh kan EP dulu ya, kita singkat dulu, kita samarkan dulu namanya, yaitu EP official. Itu bukan disamarkan, yang lebih jelasnya itu singkatannya gitu kan, singkatannya. Nah, habis itu oke tuh saya yang ngedampingin ya kan, saya dampingin jalan. Nah, habis jalan itu oke, pas pertama nggak ada apa-apa lah, maksudnya tuh nggak ngerasa apa-apa karena kita mulai dari jam 10 apa jam 11 gitu, saya lupa lagi. Nah, habis itu oke tuh, setengah perjalanan beberapa menit, entah itu setengah jam atau 15 menit gitu ya kan, saya lupa lagi tuh karena saya nggak ngeliat waktunya ya. Nah, di saat itu saya ngerasa gini, kok ada yang ada yang ngikutin saya gitu kan. Cuman saya lihat ke belakang nggak ada, mungkin saya mikirnya halu aja gitu kan. Nah, singkat cerita, oke tuh sama host dari EP itu, yaitu Teteh Pira ya, kayak manggil gitu kan, manggil yang ada di sekitar situ. Kalau memang gini, kalau memang ada, tolong tunjukkan dengan suara ataupun wujudnya, kalau perlu wujudnya, karena dulu kita kalau kalau kita di channel kita dulu tuh fokusnya tuh buat penampakannya gitu, bukan buat suara-suaranya aja. Karena gimana ya, penonton itu lebih ke bawah gitu kan, lebih ke bawah dengan penampakannya, bukan dengan suaranya gitu kan. Nah, singkat cerita tuh kata saya, wah ini udah beda nih rasanya deh, kata saya gitu kan. Sorry ya untuk sebelumnya, kadang saya ya, maaf. Habis itu lanjut tuh, habis itu oke lah, udah, karena kita kalau nggak salah tuh 40 menit apa berapa menit kita gantian, setengah jam sih kalau nggak salah sih, entah 30 apa 40 gitu, kita ganti-gantian tuh, nggak lama kita gantian. Nah,
singkat cerita tim saya tuh kan, oke tim saya kan. Nah di saat saya jadi tim pantau tuh saya lagi mantau karena setengah perjalanan, jadi gini loh, ini perjalanan saya contoh di sini sampai sini ya. Nah dari sini sampai sana lagi kan dipisah-pisah, jadi gitu di apa sih, di batas-batas lah gitu kan. Ini tim ini sampai sini, tim ini sampai sini gitu kan. Nah masuk ke pertengahan kayak apa sih, kayak jadi kalau katanya tuh kesannya tuh emang hutan gitu kan. Sebelum kita masuk ke hutan tuh tim saya dulu gitu kan. Nah oke, sama tim SGO itu yang diosin sama Rian Docil ya, sama Docil. Oke tuh langsung mulai dan ditemenin sama tim dari Jimbo kalau nggak salah. Ya saat itu jalan saya mantau, udah tuh saya emang pas dari situ emang udah kerasa nggak enak gitu kan. Nah saya di situ mual, entah kenapa saya di situ mual. Nah kata saya minta rokok dong, rokok gudang merah saya gitu kan. Saya minta tuh, saya isep. Nah setelah itu kata saya kok, wah ini udah aneh nih kata saya gitu kan. Nah setelah itu udah tuh saya nggak ingat apa-apa. Dan katanya itu saya tuh apa sih, lari kenceng banget gitu loh, kenceng banget larinya, kayak jangankan 1-2 orang gitu kan yang mau nangkepnya itu banyak banget, yang nangkep di situ banyak banget. Itu lompat itu saha gini saha itu lompat mah itu mah sahanya tim sorotan goib nyet ya yo anu ngadamping sareng Tedira. Ridwan mulanya ya Ridwan Saya juga katanya sempat ngamuk, cuman di situ saya dipegangin sama om saya. Sekarang logikanya gini, om saya gendut sama apa ya, saudara saya gitu kan. Saudara saya itu badannya juga lumayan lah gitu kan, lumayan gendut. Nah di saat itu dipegangin tuh sama 2 orang tuh, dan akhirnya nggak bisa tuh, meskipun badan gede juga kalah tenaganya gitu kan. Nah logika saya gini, kalau memang saya kalau saya memang pura-pura, nggak bakal mungkin orang segendut itu 2 orang kan, kalau gendut kan tenaganya kuat gitu kan, nggak bakal mungkin bisa lepas. Saya yang sakit gitu kan. Nah di situ, dan akhirnya katanya ya ini mah, dan katanya tuh saya lari kenceng banget di situ, sampai semua tim di situ, 3 tim itu hampir semua panik semua, karena kalau saya ke sana udah saya beda alamat gitu kan, udah maksudnya tuh entah itu keluarga saya atau jiwa saya atau semuanya gitu kan, udah masuk ke dimensi lain. Nah, katanya ya, saya juga nggak tahu karena saya yang ngalamin gitu kan. Nah di saat itu untungnya dari tim di Jimbo kalau nggak salah, dari tim di Jimbo itu entah baca apa, dan katanya dia ngehentakin kakinya ke tanah gitu tuh, ngehentakin kakinya ke tanah. Nah saya di situ tiba-tiba gitu, saya tuh tiba-tiba sadar lah gitu kan, tiba-tiba sadar. Nah di situ saya ngerasa sakit panas gitu. Udah minum kata anak-anak gitu kan, kata tim juga, kata tim lain juga, udah minum gitu kan, kasih minum tuh. Nah di situ singkat cerita beberapa menit kemudian masuk lagi tuh, karena saya memang belum 100% normal gitu kan, maksudnya belum sadar lah, belum terlalu sadar.
Nah saat itu di situ saya kemasukan lagi katanya gitu kan, pegangin lagi, terus dibacain sama yang bisa lah gitu kan, udah keluar kayak gitu kan. Nah habis itu keluar, cerita keluar. Nah habis itu saya sadar, udah tuh lanjut lagi saya mantau, dan tiba-tiba di situ temen saya tuh ada namanya sama lah, cuman namanya sama, cuman dia dipanggilnya Cowong. Dia masuk tuh, kemasukan kalau nggak salah Kera Putih apa gitu, akunnya tuh penjaga yang di situ gitu kan. Nah habis itu singkat cerita masuk, kata dia gini, kalau mau ke tempat saya harus ada izin dulu gitu kan. Nah sebelum, jadi gini loh tempatnya tuh request dari tim Dejimbo apa FP gitu, saya lupa lagi. Katanya sih sebelum itu saya udah izin maupun ke manusianya maupun ke hal-hal mistisnya gitu kan, udah izin kayak gitu kan. Nah cuma katanya nih yang Kera ini katanya raja di situ, katanya raja di situ. Nah cuman gimana ya, raja situ, dan di saat mau apa sih namanya tuh, kalau ininya sih mungkin mau dilawan gitu kan, dia keluar. Jadi kayak keluar nih, dia tahu nih kalau pengen diserang gitu kan, dia pengen dikunci, dia tahu. Nah dia keluar habis itu udah tuh lengah lagi, masuk lagi gitu kan, masuk lagi tuh. Habis itu nggak lama saya tuh kepala naik pusing dari situ, nggak tahu saya, padahal apa ya, makan udah gitu kan, sebelum berangkat itu saya makan dulu. Saya habis itu singkat cerita masuk lagi ngamuk gitu kan. Dia bilang gini, pas ditanya tuh, kenapa kalau kamu memang kuat, kenapa harus keluar masuk. Nah saya tahu gitu kan, cuman pakai bahasa Indonesia, cuman saya bahasa Sunda, cuman saya translatein ke bahasa Sunda ya. Nah habis itu kata dia tuh gini, saya tahu sebelum Anda ingin membenci saya tahu. Terus kenapa nggak ditahan? Katanya kuat, katanya raja gitu kan. Ya karena semua ilmu, cuman gimana ya, omongannya tuh kayak nyambung gitu maksudnya tuh. Cuman kata dia gini, kata si Kera itu gini, karena setiap ilmu itu beda-beda, nggak sama. Saya belum tentu bisa menguasai yang Anda punya gitu, dan Anda pun belum tentu bisa menguasai punya saya kayak gitu. Nah habis itu singkat cerita tuh udahlah, saya naik tuh kepala, saya masuk ke situ, masukkan lagi. Karena memang saya nggak disuruh fokus juga, saya nggak tahu kenapa saya nggak fokus gitu loh. Bisa tuh fokus buat mantau gitu kan, saya nggak fokus. Nah itu saya masuk, kalau nggak salah tuh masuk. Nah itu kalau nggak salah entah itu kakek entah itu apa. Nah di situ katanya dibantuin juga sama orang bisa juga. Nah dan akhirnya tuh ada sebuah cahaya biru. Setelah mungkin perkelahian gitu kan, ada cahaya biru. Nah dan di saat itu udah biarin itu hampir berebutan itu, katanya tuh itu adalah sebuah mustika katanya gitu. Itu hampir berebutan, dan akhirnya di saat beberapa orang dekat ini tuh hilang di situ. Nah dan akhirnya tuh balik lagi dan lanjut lagi ke tim selanjutnya. Nah dan di tim selanjutnya itu
saya juga kembali lagi ngamuk, katanya ngamuk juga, saya juga nggak apa sih, juga kembali ngamuk karena saya di saat itu posisi lagi posisi lagi ngelamun juga sih, karena emang belum sadar-sadar banget gitu loh. Nah habis itu singkat cerita, ngamuk saya lari lagi tuh, saya nggak ada yang bisa nangkep, dan di kedua kalinya tuh diituin lagi, dan akhirnya dibawa ke tim pantau, dan di tim pantau tuh saya ngamuk, kalau nggak salah nanti dah saya iniin lagi, saya apa sih namanya, saya kirimin videonya yang lari itu. Dan untuk yang di tim pantau mungkin saya nggak ada gitu kan, nggak ada videonya, nanti saya bakal sematin di video ini di akhir lah ya, di akhir atau di pertengahan video itu. Nah habis itu udah dinetralisir semua, udah habis itu udahlah jangan dilanjutin gitu kan. Kalau dilanjutin bisa-bisa nih satu, dan untuk saya gitu kan, ini satu bisa masuk, benar-benar masuk ke alam dianya kayak gitu kan. Nah udah tuh singkat cerita penutupan udah itu udahan. Oke, untuk kalian buat pecinta misteri ataupun buat tim-tim kreator misteri, entah itu dimanapun berada, pesan saya cuman gini ya, maupun kamu di mana, maupun kamu di mana buat penelusurannya itu, buat bikin kontennya itu, utamakan kita pamit untuk ke karun-karun kita ataupun ke tempat ke yang mempunyai tempat situ, misalnya itu ke alam mistisnya dulu gitu kan. Nah cuman sebelum ke alam mistisnya itu kan kita harus izin dulu ke RT RW-nya atau ke yang menjaga lokasi itu gitu loh. Mungkin cukup sekian ya dari podcast atau cerita saya hari ini. Dan untuk selanjutnya juga pasti bakal ada lagi gitu kan. Kita di tim Jelajah Balaraja juga bakal terus ngonten podcast entah itu saya sendiri, entah itu adik saya yaitu Deon. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, subscribe, like, dan komen, karena agar tuh kalian tuh kalau ada pemberitahuan yang baru atau saya ngupload video-video baru tuh nggak ketinggalan. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.